Ya, halo semua. Baik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Jadi kita mau react tentang Bintang Emon deh. Tahu nggak Bintang Emon? Jadi tahu Bintang Emon nggak? Bintang Emon yang Tahu. komedian itu dia kayak nge-react tentang berita di CNN Indonesia kalau calon anggota DPR nanti tidak wajib punya SKCK dari polisi. Videonya lucu. Jadi makanya kok mau ngasih lihat. Oke, share screen. Jadi anggota dewan nggak perlu punya SKCK padahal jadi cleaning service di gedungnya harus punya SKCK. Hah? Tapi ya udahlah, wajar lah kalau mau jadi cleaning service di sana tuh standarnya harus lebih tinggi. Itu kan itu posisi yang paling bersih. Secara kebersihan ya maksud gue ya. Jangan kan SKCK, ternyata mantan koruptor. Selama ancaman pidananya nggak sampai 5 tahun, dia tetap bisa balik jadi anggota dewan. Respect gue sama DPR. Respect. Ini nih, mikirin HAM, mantan koruptor, respect harus dipikirin tuh. Karena coba bayangin mantan koruptor, mantan maling, mantan pencuri, mau kerja di mana-mana pasti ditolak, nggak ada yang mau. Tapi dia punya tempat kembali. DPR dan komisaris BUMN, respect. Kedua rumah gitu, respect. Analoginya kayak lu punya rumah, ada pembantu di dalamnya, nyolong dia, di penjara, beres di penjara, balik lagi ke rumah lu, dia mau daftar lagi jadi pembantu, lu boleh jadi. Kemungkinan lu kan cuma dua nih elunya nih, antara elunya on banget, atau lu anggota DPR. Oke, pada. Iya, itu memang ada aturannya kalau nggak salah yang masalah koruptor itu. Cuman ini harus dia harus mendeklar bahwa dia pernah didakwa korupsi gitu dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun kayak gitu. Maksudnya mengumumkan di publik gitu kan? Gitu Ya, ya? nggak tahu mengumumkannya dalam bentuk apa ya, apakah di kotak Di suara koran. nama ditulis kah atau gimana? Harusnya sih paling fairnya ya ditulis di kotak suaranya, ya di kolom suaranya itu, kayak dikasih tanda gitu. Hmm. Kalau paling fair menurut Koko semua anggota DPR nggak boleh jadi pejabat publik lagi. Apalagi anggota dewan. Itu yang paling fair kalau menurut Koko. Sekalian dong. Maksudnya pejabat publik gimana? Ya, kom- eh, eh, camat, wali kota, gubernur, bahkan kayak Jadi komisaris BUMN, gitu-gitu. nggak boleh jadi eksekutif gitu kah? Ya, ya, Karena ya. kan Ya, DPR kan legislatif. ya sama legislatif juga. Ah, sebentar, DPR itu legislatif, yang Ya, tadi disebut eksekutif. ya sama legislatif juga aku tambahin. Berarti anggota DPR bolehlah jadi legislatif. Kan Loh, anggota DPR adalah legislatif. enggak, Mas Koko, semua yang bekas koruptor tidak boleh jadi anggota eksekutif ataupun legislatif dan yudikatif. Oh, Semua lah, pokoknya jangan berhubungan dengan pemerintahan lah, Mas Koko. Jangan ya, berhubungan dengan sesuatu yang ada jabatan di pemerintahan. Kalau swasta terserah lah, kan swasta urusan swasta kan. Kalau pemerintahan no. Kalau menurut Koko ya. hmm, itu kan soalnya apa masuk ke dalam extraordinary crime kan berdasarkan undang-undang. Tapi benar Eh, kata Pak Bintang Emon, kita harus memperhatikan HAM para koruptor. HAM koruptor. Maksudnya benar loh. Jadi cleaning service di gedungnya itu perlu SKCK loh. Tapi jadi anggota dewannya nggak perlu SKCK. Oh my God. Di mana-mana deh orang antri deh mau buat SKCK tiap hari itu antri di kantor polisi. Ternyata jadi anggota dewan tidak perlu. Ya, ya. Kapan hari kan Dede bikinin SKCK setengah mati. Nggak, Iya, maksudnya nggak setengah mati sih. Cuman ya kayak kita antri. effort hari gitu loh. Iya, ke tempatnya, ngeluangin waktu, antri, bayar. Tasnya, Ya maksudnya biaya, biaya nggak, suruh, ya, suruh foto, ya foto, foto print. cetak, kopi, Dan yang yang penting difoto. nggak punya, nggak punya catatan kejahatan kan? Ya, betul. Aduh, lucu, Tapi lucu. ini, Komisioner KPU Idham Holik bilang seluruh caleg wajib menyampaikan SKCK saat dihubungi Kompas pada tanggal 9 bulan 9. Hmm.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu serta PKPU Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Oh, jadi yang mana yang benar ya? Bintang Emon tadi dapat dari mana ya dia ya? Jadi itu kapan hari nggak tahu, memang ada keramaian makanya dia menyanggah itu gitu loh. Oh, karena ada keramaian itu. Ya, betul. Nah, oh. Jadi masih diklarifikasi dulu ya ini yang betul yang mana nanti di Betul. apa? Karena ini 7 September 2022 dari CNN Indonesia ada beritanya. Oh. Ini setahu saya kalau bagian mantan koruptor itu tetap tetap boleh gitu Asal loh. di bawah 5 tahun Mas, ya. eh rasanya iya. Makanya dulu kasusnya Pak Ahok kan juga kayak diusahakan untuk di atas 5 tahun kan supaya nggak bisa Oh, biar apa-apa bisa lagi. jalan atau apapun ya. Oke. Ya Tapi nggak kan bisa memegang jabatan publik apa lagi. coba kan Pak Ahok bukan korupsi masalahnya. Tapi kalau misalnya tuntutannya itu di atas 5 tahun, biasanya itu nggak boleh lagi kok. Tahu Oh, Dede ya, oke. Oke. karena dianggap udah berat sekali. Ya pokoknya lucu sih. Kalau menurut Koko itu lucu sekali ya. Kalau memang benar nggak perlu SKCK, ya harusnya sih perlu ya. Karena itu kan jadi Dewan Perwakilan Rakyat kan bermartabat. Masa punya catatan kejahatan atau kriminal gitu kan? Iya kan sebenarnya. Masa kita perlu perwakilan kriminal berarti oh ya mungkin juga deh. Kita perlu perwakilan kriminal juga perlu deh HAM kriminal betul sebenarnya. Jadi kita mengglorify kriminal. Gimana? Betul. Kalau bagian pidana apa orang yang sudah pernah menjadi narapidana korupsi itu ternyata diperbolehkan dengan catatan bahwa dia menyelesaikan di yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terus kayak yang pasal C itu sejenis keterangan dari media massa lokal ataupun nasional yang menerangkan bahwa orang tersebut telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. Terus yang kedua, bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal dan atau nasional, sorry. Jadi ya masih bisa intinya, Ya masih bisa tapi ya. ya cara tadi. Ya. Menurut kau kalau memang masih banyak orang yang milih walaupun kayak mantan koruptor sih luar biasa sih. Banyak kok ada yang kepilih. Beneran deh. Iya. Coba Ya. kok cari tahu banyak kok. Menyedihkan cuma ya. Sebentar. Kita bahas lagi satu lagi. Jadi ada satu lagi yang mau saya share. Oh, ada beberapa orang nih. Di foto 4 orang. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar berlari memanjat bangunan di sebuah SPBU. Tengah dikejar 3 orang bawa tongkat dan sajam celurit. Dari video yang diunggah sejumlah akun Instagram terlihat 2 orang mengejar korban dengan tongkat panjang dan satu membawa celurit. Namun dia tetap dikejar. Seorang perempuan petugas SPBU berlari ke arah temannya karena ketakutan dengan peristiwa yang terjadi. Terlihat berhasil kabur, namun terlihat Pak kirinya sudah mengeluarkan darah. Hmm, Siswa sudah tergeletak mengeluarkan banyak darah di sebuah ruangan di SPBU yang sama. Telah meninggal dunia. Pelakunya sudah diamankan. SA merupakan pelaku utama pembacokan yang menyebabkan korban Eva atau tewas. Masih memburu pelaku lainnya. Semuanya pakai sajam. Mungkin kehabisan darah ya nih kayaknya ya. Meninggalnya. Ya kayak Oke, kita stop share dulu. Karena bukan itu intinya. ntar ya. Maksudnya bukannya mengecilkan sih, tapi yang menarik apa yang harus dibahas? Yang maksud saya yang dibahas, ya kita turut berduka cita ya buat yang sudah meninggal, korban Eva dan semua keluarga dan teman-temannya.
Cuma maksud Kokoh, kayaknya di Indonesia ini banyak tawuran gitu pelajar. Apakah Hmm, karena Kokoh ada teori? Apakah karena sebenarnya kan anak remaja itu banyak energi dan banyak waktu luang ya. Dan di ya. Indonesia ini kurang kegiatan yang menghabiskan energi dan menghabiskan waktu luang. Bener nggak sih? Kalau kalau nggak salah Indonesia itu salah satu tempat yang salah satu negara yang jam sekolahnya paling rendah ya. Maksudnya I mean eh, kalau kalau jenjang pendidikannya dibilang dikit nggak, kita mungkin salah satu yang terbanyak ya kan. Tapi dalam satu hari itu kita spend time itu sedikit gitu loh waktunya. Hmm, Bandingkan sama Korea, Jepang gitu. Jadi kayak mereka tuh negara maju difokus ya. ya. Heeh. Kalau menurut Jadi Koko sih, hmm, kalau menurut Koko bukan masalah kayak spend time buat belajarnya ya, karena belajar terlalu lama tapi nggak baik. nggak terarah juga, nggak sesuai minat siswanya juga nggak berguna gitu loh. Kan kayak di negara lain juga banyak yang negara maju lain nggak yang semua harus dipelajarin gitu. Jadi harus lebih terukur yang mana minat siswanya lebih diarahkan gitu kan, supaya orang nggak bosan juga kan siswanya. Nah, cuma maksud Koko lebih ke arah kayak kegiatan kayak cowok ya terutama, karena ini kan tawuran kebanyakan laki-laki ya, karena mungkin laki-laki lebih hormonnya lebih bergelora gitu kan, badannya lebih lebih banyak tenaga gitu. Nah, kayak di Amerika itu kan atau di negara-negara maju lain tuh banyak ekstrakurikuler kayak olahraga yang benar-benar basket, entah kayak baseball, entah kayak um, kalau di Amerika American football atau kayak sepak bola, futsal, volley, bulu tangkis gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini nggak ada gitu loh. Mungkin kalau basket kayak DBL doang yang benar-benar kayak seluruh Indonesia gitu. Benar nggak sih? Mungkin ada, cuman kurang kurang hype-nya kurang dapat. Jadi nggak terlalu terdengar. Ya, mungkin karena bantuan dari pemerintah dan juga swastanya kurang ya buat kayak kegiatan olahraga di Indonesia gitu kan. Itu bukan dianggap sebuah necessity. Ya, tapi banyak tawuran jadinya karena mereka kebanyakan waktu luang dan kebanyakan tenaga. Iya kan, bener nggak sih? Karena mereka kan gini, kalau laki-laki remaja, ya nggak usah remaja sih, maksudnya laki-laki pada umumnya kan mereka kan kayak berkumpul kan, kayak boys, kayak ngumpul gitu loh. Kayak mereka kan punya kayak geng lah istilahnya. Kalau nggak ada olahraga yang buat menyatukan mereka, otomatis mereka buat geng-geng sendiri. Karena ini Koko juga baca ini geng gitu loh, dari geng-gengan gitu loh. Makanya kan banyak geng motor, geng entah sepeda, geng lari, geng ya nggak tahu geng apa. Ya cuma maksudnya banyak geng-gengan kan. Tapi kalau sebenarnya ada olahraga yang bakal eh, menyatukan, memberikan ruang buat mengeluarkan tenaga dan untuk berkumpul buat saling kompetisi gitu kan. Jadi arahnya kan lebih bagus gitu loh. Dan bisa jadi entertain buat orang-orang yang nonton juga kan. Itu sih yang mau aku bahas. Kasian sih sebenarnya yang kalau kayak gini-gini. Kan kemarin-kemarin kan ada yang viral apa? Kayak katak-katak buzzer gitu kan. Tahu nggak Dede? Ya itu juga. Jadi di YouTube tuh sempat ada kayak rame kayak tahu cerita-cerita yang anak-anak tawuran gitu kan. Pakai apa anti kebal bacok gitu-gitu loh yang pakai kayak jin-jinan, pakai ilmu kebal gitu-gitu loh. Kayak satu lawan berapa 10 orang gitu-gitu loh, Dek. Ya biasa lah Indonesia ya kan. Hmm. Itu maksudnya menurut Koko disayangkan banget karena kita nih nggak punya tempat buat menyalurkan energi dan menyalurkan kompetisi, menyalurkan semangat anak-anak mudanya itu loh ke arah yang lebih bagus, terutama di Indonesia. Benar kan? Ya, betul. Mungkin soalnya ya itu tadi seperti yang saya bilang, skala prioritasnya belum ke sana dulu gitu loh. Ya benar sih. Mungkin kayak ya nggak usah ngomong remaja ya, bahkan olahraga profesional juga yang benar-benar bisa naik ke apa di Indonesia? Ya, Bulu tangkis skala paling prioritas atau sepak bola. Itu doang. Bulu tangkis, sepak bola, apalagi. Malah lebih naik Mobile Legend kayaknya. Jadi atlet e-sport. Lebih banyak duit kayaknya.
Kalau basket juga karena mungkin di support swasta ya sepertinya. Basket juga nggak yang maksudnya atletnya nggak juga yang bisa dibilang kaya, kecuali yang benar-benar terkenal banget kan, yang Ya, benar-benar paling hebat gitu mungkin baru bisa kayak agak hidup lumayan kayak orang kaya lah. Tapi kalau nggak yang benar-benar top 1% pro-nya atau top 5% pemain pro-nya, ya nggak kaya juga gitu sebenarnya. Ya biasa kayak orang biasa aja. Kalau di luar negeri kan kayak sekarang kan lagi rame Piala Dunia ya, kayak Cristiano Ronaldo gila kaya banget itu, Lionel Messi gitu-gitu kan udah jauh lah. Ya itu disayangkan sih menurut Koko. sebenarnya itu ada diskoneksi sih yang menyebabkan kenapa banyak anak-anak muda itu, bukan anak muda sorry, anak kecil kalau ditanya mau jadi apa, terus kalau jawaban jadi atlet, jawaban orang tuh, jangan nak, nggak ada masa depan. Bener sih. Ya. Ya itu kan diskoneksi karena kalau mereka melihatnya di luar sana tuh kayak enak banget hidupnya kalau jadi atlet. Ya Padahal di kalau sini, kok kayak misalnya gini loh, kayak di Brazil gitu kan, Argentina, Amerika Selatan tuh kan terkenal dengan Inggris, gitu kan terkenal dengan pemain bolanya kan, Brazil lah terutama, kita ngomong gampang lah. Jadi kan Brazil bukan negara yang kaya banget juga sebenarnya, banyak yang tingkat kemiskinannya tinggi juga. Tapi kalau misalnya anak-anak yang benar-benar jago main sepak bola, orang tuanya bakal ngedukung banget Brazil itu buat jadi pemain bola karena itu banyak duitnya bisa jadi duit gitu di Argentina gitu kan atau misalnya kayak orang-orang negro kulit hitam di Amerika gitu kan mereka bakal berusaha jadi rapper atau berusaha jadi pemain NBA gitu kan atau pemain eh, football gitu kan karena banyak duitnya mm-mm, ya betul. menyedihkan Karena sih. kelihatan di Hah? Indonesia karena kelihatan arahnya. Kalau di Indonesia belum. Maksudnya di Indonesia atlet nggak kelihatan arahnya kemana. Mungkin habis jadi atlet, jadi influencer, terus nikahin anak orang kaya. Ya Denny Sumargo Atau yang jadi satunya, YouTuber atau yang satunya tuh, ha. Siapa ya tuh yang terus jadi nikahin tuh? I don't know ya itulah pokoknya oke ya kayaknya nggak ada lagi yang kita bahas itu aja ya. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena ya lumayan apa? Kalau kalian terhibur ya, lumayan capek juga buat video kayak gini, meluangkan waktu juga. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in the next video. Bye bye.